Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayesya Diva Yudani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika politik internasional Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 menggunakan teori liberalisme. Teori liberalisme percaya bahwa tidak hanya konflik, melainkan kerjasama juga dapat membentuk kegiatan yang bersifat internasional. Liberalisme berpendapat bahwa aktor-aktor yang mewakili mereka mampu mengakhiri kepentingan bersama dan bekerja sama untuk mencapainya. Lalu apa sih coronavirus itu? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit yang disebut COVID-19. Sejak kapan sih coronavirus itu ada dan berasal dari mana? Nah, wabah ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada 11 Maret 2020. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Senin, 2 Maret lalu, Presiden Joko Widodo juga telah mengkonfirmasi bahwa Indonesia sudah positif terdampak COVID-19. Saat itu, Presiden mengatakan bahwa 2 orang warga negara Indonesia positif terjangkit virus corona. Pandemi global COVID-19 ini telah membawa perubahan yang drastis dalam dunia internasional dan akhirnya membuat negara-negara di dunia diharuskan menyesuaikan diri dengan dinamika baru yang berbeda dengan sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan internasional dan kebijakan politik luar negeri suatu negara mengalami pergeseran saat ini maupun setelah COVID-19 selesai nanti. Lalu bagaimana politik internasional di Indonesia dalam menghadapi kejadian besar ini? Adanya pandemi global COVID-19 ini tentu saja merubah politik internasional. Indonesia berusaha beradaptasi dengan keadaan dan tetap menjalankan kegiatan politik internasionalnya, meskipun tentu saja ada kendala dalam melaksanakannya. Pemerintahan Indonesia mengedepankan kerjasama dengan negara-negara lain serta organisasi-organisasi yang bersifat internasional dalam menghadapi COVID-19 ini. Indonesia tetap menjalankan kebijakan politik luar negerinya yang bersifat bebas dan aktif. Sedikit tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada satu atau beberapa negara saja. Aktif artinya ikut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas. Di sini saya punya contoh yang bisa dikatakan spesifik bahwa saat ini Indonesia tetap melaksanakan politik internasionalnya dengan bebas. Cina memberikan bantuan berupa masker, alat kesehatan, dan memberikan dukungan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam penanganan COVID-19. Namun, di sisi lain, Amerika Serikat juga memberikan bantuan dana sebesar 2,3 US dollar. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Indonesia menerima bantuan dari 2 negara tersebut, tidak memihak kepada Cina saja atau kepada Amerika saja. Nah, selanjutnya, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bersifat aktif. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah mengatakan bahwa fokus pemerintahan Indonesia saat ini adalah memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri dan memfasilitasi kerjasama internasional. Di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa bukti yang membuktikan bahwa Indonesia tetap melaksanakan kebijakan politik luar negerinya yang bersifat aktif. Yang pertama, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain dalam evakuasi dan memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri. Yang kedua, Menteri Luar Negeri terlibat aktif dalam forum multilateral untuk penanganan COVID-19. Yang ketiga, Indonesia bersama beberapa negara lain menginisiasi resolusi mengenai solidaritas global untuk menangani COVID-19 di Majelis Umum PBB. Dan beberapa bukti lainnya yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, bisa teman-teman lihat kan dari beberapa bukti tersebut, Indonesia masih berperan aktif dengan ikut serta dalam banyak kegiatan yang terfokus dalam penanganan wabah COVID-19 saat ini.
Jadi, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mendukung pemerintahan dalam melaksanakan politik internasionalnya di saat seperti ini. Pemerintahan pasti melakukannya juga untuk kebaikan warga negaranya kan? Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.